Dokter, kenapa sih dokter anak rata-rata galak? Emang saya galak ya? Kayaknya enggak ya. Jadi gini, ini pendapat pribadi ya. Mungkin benar, sangat besar kemungkinan salah. Jadi silakan didengerin, silakan enggak. Tapi profesi dokter anak itu satu profesi yang unik. Karena kami berurusan pada dua kutub sekaligus. Ada dua kepentingan yang kadang-kadang berseberangan, yaitu kutub si anak atau si bayi, dan satu lagi ada kutub orang tua atau pengasuhnya, yang mana kadang-kadang nggak sejalan. Dan tentu saja Anda tahu ya, kami berdiri di kutub yang mana, kita harus bela si anaknya dong, karena si anak ini kadang belum bisa ngomong, atau kalaupun dia bisa ngomong, belum tentu apa yang diucapkan dia itu apa yang dia butuhkan gitu ya. Dia boleh jadi juga dia nggak paham apa yang diomongin sama dia. Maka disitulah perlunya dokter sebagai pembela hak-haknya dia, supaya si anak ini mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dengan layak. Nah, contohnya misalnya untuk vaksinasi, kita tahu ada beberapa orang tua yang mungkin keberatan atau menolak anaknya diberikan vaksinasi. Nah, situlah dokter anak harus keluar, harus bicara dan harus hadir, menyampaikan bahwa imunisasi ini hak anak ibu, dan saya bicara bukan atas kepentingan saya, bukan atas kepentingan orang lain, melainkan atas kepentingan anak bapak ibu, bahwa anak bapak ibu ini butuh vaksinasi dan haknya ini dijamin oleh negara. Ada undang-undangnya diatur bahwa ini adalah hak bahwa ini adalah anak ibu bapak, iya, tapi anak ibu bapak juga punya hak, dan boleh jadi mungkin ibu bapak belum tahu mengapa anak ibu punya hak itu. Jadi kita bisa dialog mengenai apa sih, kenapa harus dikasih vaksin, apa dan alasan keberatannya. Silahkan kita dialog, diskusi di sana, tapi kami harus hadir untuk membela bahwa anak ini harus mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Nah, ini kadang-kadang kesannya jadinya, nggak CS nih dokter nih, galak nih, judes nih gitu ya. Tapi ya seperti itulah apa adanya. Karena kalau nggak gitu, kadang-kadang orang tua atau pengasuhnya nggak paham bahwa ini betul-betul penting. Kalau kami nggak ngasih penekanan bahwa harus segini, berat badannya nanti umur segini harus sekian, itu kadang-kadang nggak paham. Kami punya pasien yang umurnya sudah hampir 2 tahun, tingginya itu masih kurang, laki-laki ya, kurang dari 78 cm. Kami yang ketar-ketir, anak mau stunting gitu ya. Orang tuanya masih damang baik gitu ya, masih santai aja. Kita yang deg-degan, kita tercapai nggak nih anak nih umur 2 tahun nggak nyampe stunting gitu ya, kita yang ikut deg-degan. Nah, kadang-kadang orang tua juga kita harus kasih penegasan, kita harus kasih pendidikan, kita harus kasih hal yang mungkin bagi mereka tidak nyaman, tapi itulah yang dibutuhkan oleh anak mereka, dan mungkin itulah bagaimana caranya supaya orang tua atau pengasuhnya bisa paham.